Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmatiku dan merahmati kami semua. Alhamdulillah, kita puji dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat keimanan, kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita kembali dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dengan mempelajari agamanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Para ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya waktu terus bergulir ya, menghabisi usia-usia kita. Waktu terus berjalan dan hakikatnya berjalannya waktu adalah mengikis secara terus-menerus jatah usia yang ada pada kita. Oleh karenanya kita sangat merasakan ya, bagaimana cepatnya berputar waktu ini ya. Hari demi hari, berganti minggu demi minggu, bulan demi bulan ya, bahkan tahun-tahun pun menjelang. Tahun-tahun pun menjelang. Kita mungkin masih bisa membayangkan saat kita menjalankan ibadah Ramadan di tahun lalu ya, 1442 Hijriah, kita masih terbayang ya bagaimana kita sahur bersama ya, buka bersama ya, laksanakan sholat tarawih sebagian malamnya, itu masih terbayang oleh kita. Dan tidak terasa kita sekarang sudah masuk di tanggal 5 Sya'ban ya, tanggal 5 Sya'ban. Sya'ban itu bulan ke-8 dalam kalender tahun Hijriah, dan tidak sampai 1 bulan lagi kita akan masuk di 1 Ramadan. Kita masuk 1 Ramadan, jadi kita insya Allah jika Allah masih memberikan usia kepada kita, maka kita akan memasuki bulan Ramadan. Ibu-ibu sekalian, dahulu ya para salaf ya, orang-orang soleh terdahulu ya, sebelum kita, mereka adalah orang-orang yang sangat konsen pada perkara ini ya. Bahkan kita sering mendengar dan mungkin membaca riwayat bagaimana para salaf 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan sudah merengek-rengek ya kepada Allah, memohon supaya usia mereka sampai di bulan Ramadan. Kalau kita enggak lah ya. Kalau kita jangankan merengek-rengek ya, ingat aja enggak. Mereka 6 bulan sebelum Ramadan sudah merengek-rengek ya, agar
usia mereka disampaikan pada bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan di tahun ini. Mengapa orang-orang terdahulu mereka itu sangat antusias dan benar-benar mengharapkan usia mereka sampai di bulan Ramadan? Ya pasti ada sesuatu hal yang ada pada diri mereka sehingga mereka seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan kita kan jauh kita. Ya. Bahkan trennya orang-orang sekarang itu makin dekat Ramadan ya makin takut, ya. Makin takut. Atau paling tidak makin berusaha untuk menyenang-nyenangkan diri. Ya, misalnya orang mengatakan, ayo banyak makan-makan sekarang, mumpung belum Ramadan, minggu depan udah puasa kita, nggak bisa makan siang, gitu. Apalagi menjelang hari-hari, ya, 2 hari, 1 hari menjelang Ramadan, ditumpuklah makanan banyak-banyak, ya, dengan mengatakan statement yang seperti itu, ya. Ayo puas-puasin makan siang, besok udah nggak bisa lagi kita makan siang. Seperti itu kalau orang-orang masa kini. Coba bandingkan dengan para salaf dahulu yang mereka malah mengharap-harap Ramadan itu benar-benar bisa mereka jumpai, ya. 6 bulan mereka sudah sebegitunya keinginannya, ya, merengek-rengek pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawabannya dari perkara yang bisa menyebabkan orang seperti para salaf itu merindukan datangnya Ramadan? Ya, tentunya pikiran mereka, ya, hati mereka itu benar-benar dipenuhi dengan sesuatu yang mereka ketahui tentang Ramadan itu. Jadi mereka betul-betul paham tentang keutamaan Ramadan itu. Jadi ibu-ibu sekalian, segala hal itu kalau benak kita tidak diisi dengan pengetahuan tentang sesuatu hal, pasti kita nggak akan kejar ya. Makanya kita, kalau kita lihat anak-anak bayi kita, ya, di sini udah nggak punya anak bayi lagi ya, cucu-cucu bayi ya, udah punya cucu semua. Kalau dulu anak-anak bayi kita tuh nggak ada yang dia fokusin kecuali ASI, ya. Nangisnya, apanya itu semuanya urusan ASI. Itulah bayi-bayi. Begitu dia di usia taman kanak-kanak gitu, dia yang penting bagi dia mainan. Walaupun dia dikurung tapi dikasih mainan banyak, dia betah. Karena dia sudah mengetahui benaknya tentang enaknya mainan, ya, keutamaan mainan bagi dia. Begitu dia sudah SMP, dia sudah mengerti bahwa bukan hanya mainan, tetapi main keluar itu enak, ya. Apalagi ketemu kawan-kawannya, ya. Di level SMA lebih parah lagi, bukan keluar sama kawan-kawannya, tapi buat agenda sama kawan-kawannya. Kemana kita? Nah, kalau sudah kuliah, kalau bisa merantau, ya. Kalau bisa jalan nginap dan seterusnya. Begitu juga kita, misalnya para ibu, apa yang menjadi fokusnya, yang menjadi pikirannya tentang keutamaan sesuatu, pasti bisa digeluti dengan semangat. Itulah yang disebut dengan motivasi. Jadi orang melakukan segala sesuatu itu supaya semangat, dia harus menemukan motivasinya. Kalau enggak, dia enggak semangat. Ya, semangat. Segala hal seperti itu. Oleh karenanya, di antara pesan para salaf, kalau kita mau konsisten pada sesuatu yang baik, kita harus benar-benar mengerti yang baik ini apa manfaat buat kita, apa yang akan kita dapatkan. Kalau kita tidak menemukan itu, maka pikiran kita lemah dan mudah sekali berubah, ya, alias tidak konsisten. Oleh karenanya, umat, sebelum kita membahas lebih dalam tentang bahasan tema kita kali ini, yaitu ini persiapkan dirimu untuk Ramadan, ya, kita akan berusaha untuk menggali apa sih keutamaan Ramadan yang dipahami oleh para salaf sehingga mereka begitu bersemangat, ya, begitu bersemangat ingin ketemu Ramadan dan ingin menjalani Ramadan.
Adapun keutamaan Ramadan, ya, keutamaan Ramadan yang pertama adalah Ramadan itu adalah bulan berkah. Ya, adalah bulan berkah. Ya. Berkah ini kalau dalam artian itu subutu kasroti bi khair. Subutu kasroti bi khair, yakni menetap, ya, kemudian banyak, ya, melimpah kebaikan. Jadi kalau disebut keberkahan itu berarti di dalamnya ada sesuatu yang menetap terus menerus, banyak, ya, kebaikan di dalamnya. Oleh karenanya kalau Allah sempat memberkahi sebuah negeri, maka negeri yang diberkahi itu akan menjadi negeri yang tetap dan banyak kebaikannya. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang supaya Allah memberkahi Mekah. Maka kita lihat negeri Mekah, ya, kota Mekah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kebaikan, ya. Keamanannya, kenyamanannya, ya, perlindungannya, kunjungan manusia ke sana dan seterusnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya suatu penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, tentu kami akan berkahi, akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi kepada satu negeri itu. Yang ini hanya bisa dipegang, ya, sedikit sekali, ya, dari di antara negeri-negeri di bumi ini, ya, hanya sedikit sekali yang benar-benar mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari langit dan bumi. Oleh karenanya para ulama yang mengerti tentang ini, ya, mereka sering memberikan wasiat, ya, di antara wasiat kepada raja-raja tentang untuk menjaga bagaimana syariat Islam itu tegak supaya negeri itu tetap diberkahi. Kita katakan negeri yang terbaik di muka bumi ini adalah negeri di kerajaan Saudi Arabia, negeri yang mereka menerapkan syariat dan menjadikan Islam menjadi spirit hidup mereka, undang-undang kehidupan mereka. Sehingga kita lihat Allah memberkahi negeri itu, ya, terus menerus, ya, yang membuat kadang kita iri, ya. Kita iri kalau kita cerita tentang keluasan satu negeri, sumber daya alam, ya, mungkin negeri kita tidak kalah-kalah, ya, tapi ada satu negeri yang sumber daya alamnya hanya mengandalkan 1-2 jenis saja, tetapi keberkahannya nggak pernah luntur. Itu berarti Allah tegakkan atau Allah berikan keberkahan kepada negeri itu. Oleh karenanya bulan Ramadan sebagai bulan keberkahan, ya, adalah bulan yang khusus, ya, spesial, di mana keberkahan ini, ya, disebutkan sebagai puncak kecintaan Allah kepada bulan ini dan kecintaan Allah kepada orang-orang yang ingin menjalankan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya kalau orang mengerti tentang Ramadan sebagai bulan berkah, ya, seperti kata Nabi SAW, atakum syahrun, atakum Ramadan syahrun mubarak, ya, akan datang kepada kalian
bulan Ramadan, yakni bulan yang diberkahi. Ya, bulan yang diberkahi. Kemudian keutamaan yang kedua, bulan Ramadan itu adalah bulan yang pahala dilipat gandakan. Pahala lipat ganda. Pahala dilipat gandakan. Jadi ini berbeda tentunya dengan bulan-bulan yang lain. Walaupun dari sisi pendalilan tidak ada penyebutan yang tegas tentang bahwa amalan-amalan itu dengan pahala-pahalanya dilipat-lipat gandakan, tetapi kalau kita melihat dari sisi pendalilan yang lain, maka kita akan temukan bahwa ternyata amalan di bulan Ramadan itu memiliki kelebihan ya berlipat-lipat dari amalan di luar Ramadan. Seperti apa? Misalnya seperti kata Nabi, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Melakukan umroh di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersamaku. Nah, jadi kalau orang melakukan umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Nabi, haji dengan Nabi. Makanya kalau biasanya travel umroh itu penuh sesak ya kalau sudah 10 hari terakhir ya, laku keras. Kenapa orang berlomba-lomba ingin bisa melakukan umroh di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir ya, untuk mengejar keutamaan, karena umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan sebuah keutamaan ya. Begitu juga perkataan salaf ya tentang bahwa bertasbih, berinfak, bersedekah di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala yang dilipat gandakan ya, pahala yang dilipat gandakan dibandingkan dengan di luar Ramadan. Bahkan di dalam satu hadis ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas ya, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan puncak-puncak kedermawanan Rasulullah itu adalah di bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Kalau kita ketemu orang yang sangat dermawan di muka bumi ini, kita tercengang ya, kita bingung. Kok ada orang sedermawan ini? Itu ada seseorang yang diceritakan sebagai orang yang dermawan di abad ini, seorang pengusaha besar dari kerajaan Saudi Arabia. Ya, semoga beliau masih hidup ya. Kita belum mendengar meninggal. Sulaiman Al-Rajhi. Yang mana beliau ada termasuk orang-orang deretan orang-orang terkaya di dunia yang banyak mendermakan hartanya. Bahkan di musim haji ya, panen 5.000 hektar dari kebun kurmanya itu diberikan cuma-cuma kepada jamaah haji ya. Dan beliau sudah memberikan wasiat bahwa beliau meninggal 90% atau hartanya itu hampir secara keseluruhan akan diberikan, disumbangkan kepada Baitul Mal untuk kaum muslimin. Ini orang yang paham benar tentang makna harta. Tetapi
Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Walaupun kita tahu dan kita sering dengar bahwa kehidupan Rasulullah itu kehidupan yang sering keadaannya lapar. Rasulullah sering lapar. Tapi Rasulullah disebut sebagai orang yang paling dermawan. Mengapa? Karena memang Rasulullah tidak pernah secuil pun berpikir seperti berpikirnya manusia pada umumnya, yakni apa? Menyimpan harta. Rasulullah itu nggak pernah mikir nyimpan harta. Kalau kita nggak bisa nabung aja, kejam-kejam rasanya. Waduh, gimana ini? Dan kita memang diajarkan selalu untuk rajin nabung dari kecil, ya. Rajin minum obat, ya. Rajin nabung dari kecil. Obat cacing dan rajin nabung. Sehingga kalau kita nggak nabung-nabung aja, setahun kita udah merasa waduh, bakal miskin. Rasulullah disebutkan dalam riwayat, terkadang beliau bangkit dari sholat teringat ada harta yang masih ada di dalam rumahnya, segera dia ambil dan dia suruh bagikan ke orang. Oleh karenanya nggak ada yang menandingi kedermawanan Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tetapi puncak kedermawan Rasulullah itu adanya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahamnya tentang, ya, atau mengajarkan kepada umatnya bahwa Ramadan itu spesial, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Inilah yang dijadikan sisi pendalilan oleh para ulama, ya, walaupun tidak ada secara tegas, tetapi sisi pendalilan ini diambil oleh para ulama sebagai sebuah pelajaran buat kita bahwa jangan main-main dengan Ramadan. Kalau kita melakukan aktivitas yang soleh, ya, amal-amal soleh di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan kelipatan-kelipatan pahala, ya, kelipatan-kelipatan pahala. Kemudian yang ketiga, Ramadan adalah spesial, ya, spesial bagi Allah. Jadi Ramadan ini adalah ibadah yang spesial bagi Allah. Spesial bagi Allah. Sampai kata Nabi, kullu amali ibni Adam lahu, ya, illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Tiap-tiap amalan itu kata Allah di dalam hadits qudsi, ya, dalam hadits qudsi kata Allah, tiap-tiap amalan manusia itu, anak Adam itu adalah untuk dia, hakikatnya untuk dia. Illa siyam, kecuali amalan puasa. Fa innahu li, maka amalan puasa itu adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Paham nggak itu Muhammad kira-kira? Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang spesial dibandingkan ibadah-ibadah lain. Sampai Allah mengatakan, dia adalah untukku dan aku yang akan membalasnya sendiri. Ya, sebenarnya semua amalan itu untuk kita, ya, untuk manusia, bukan untuk Allah. Memang kalau kita semuanya sujud terus Allah naik pangkat, eksistensi Allah meninggi, tidak, sebenarnya nggak ada urusan dengan Allah. Allah akan tetap suci dan berdiri sendiri tanpa peribadatan dari hamba-hambanya. Tetapi penyebutan bahwa puasa adalah ibadah yang spesial ini menunjukkan tentang begitu bernilainya ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Allah mengatakan wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Amalan yang lain hakikatnya Allah juga yang balas. Tetapi ini adalah bentuk penguatan supaya kita mengerti bahwa puasa itu bukan main-main, dia ibadah yang spesial bagi Allah. Maka terhadap kalimat wa ana ajzibi, ya, fa innahu li wa ana ajzibi, bahwa puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya, para ulama berbeda pendapat, ya, banyak qaul tentang ini, banyak perkataan tentang ini. Tetapi perkataan yang paling dekat dengan
kebenaran, yang paling tepat dan yang paling kuat. Kenapa puasa itu dikatakan sebagai amalan yang paling istimewa sampai Allah membalasnya? Karena amalan puasa itu adalah amalan yang paling jauh dari riya. Amalan puasa itu paling jauh dari riya, dari kemungkinan bisa pamer, kecuali dia yang ngomong. Jadi puasa ini sebenarnya amalan yang orang nggak tahu kecuali dia yang ngomong. Coba kalau kita sholat kan langsung dilihat orang. Oh sholat, ya lagi sholat. Apalagi zakat apalagi banyak yang tahu, karena yang terima banyak, misalnya zakatnya 9 miliar. Gak mungkin lah satu orang dikasih, pasti antar ke Basnas ada yang dikasih langsung, ada yang terima banyak, bahkan mungkin dikumpulkan ribuan orang di halaman rumah, masuk berita, tahu semua orang. Apalagi amal-amalan lain, sedekah sekalipun kita sembunyikan sebagiannya, tapi tahu. Tetapi kalau puasa, dia itu nggak tahu orang, kecuali kita sendiri ngomong, aku sedang puasa loh, jangan nawar-nawari makanan ya, aku lagi puasa nih yo. Tapi kalau dia diam-diam aja, orang nggak tahu puasa itu. Kalau masalah efek, kita bisa lakukan efek-efek palsu kan, lemes, mata sayu, agak ngantuk gitu. Aku sahurnya kok terlalu pagi tadi malam. Orang sahurnya jam 3:30, aku jam 12:30, ya bisa ya. Tetapi hakikatnya puasa itu gak ada yang tahu, karena dia ibadah yang paling samar, yang paling bisa disembunyikan. Makanya dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkataan ulama yang paling kuat, ya. Kemudian kenapa puasa istimewa? Karena puasa itu pahalanya tidak terbatas. Pahalanya tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Biasanya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala atau dibalas tanpa batas. Umat masih ingat gak yang disebut sabar? Sabar itu ada 3, ya, bukan sabarnya ala emak-emak tuh aku sabar kono. Kalau sabarnya kita tuh biasanya cuman sabar nerima ujian aja, ya, cobaan aja, nahan marah aja, itu aja sabar. Padahal sabar itu terbagi 3. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, ini masih sabar. Makanya nggak semua orang bisa sabar di atas ketaatan. Memelihara sholat itu butuh kesabaran. Nggak semua orang bisa bertahan di atas kesabaran memelihara sholatnya. Ya. Apalagi memelihara amalan yang terkait dengan misalnya rajin menolong orang, ya, memberikan bantuan kepada orang, itu juga amalan yang butuh kesabaran untuk taat dia. Amalan misalnya belajar, ya, baik belajar online atau mendatangi majelis, itu butuh kesabaran. Nggak semua orang bisa, ya, butuh kesabaran karena itu ketaatan. Semua ketaatan itu berat dan butuh kesabaran di dalam. Kalau orang nggak bisa sabar di dalam ketaatan, itu pasti dia nggak akan bertahan lama. Dan ini adalah kesabaran yang paling berat. Yang kedua, kesabaran untuk meninggalkan larangan, kesabaran lari dari maksiat, ini juga berat, umat. Dan kita sering terperosok di sini. Kita, ya, sekarang ini kan krisis, ya. Betapa banyak orang belajar agama dan betapa mudahnya orang sekarang belajar agama, tapi memang betapa mudahnya orang melanggar aturan agama, karena memang
untuk sabar di atas lari dari kemaksiatan itu berat. Nggak semua orang bisa. Kemudian yang ketiga baru sabar menerima ujian, dan ini adalah sabar yang paling rendah. Sabar menerima ujian. Kalau kita diberikan musibah ujian ya mesti sabar, kalau enggak ya tambah berat keadaannya. Dan ketahuilah umat sekalian bahwa puasa itu 3 kesabaran tadi ada pada di dalamnya. 3 kesabaran itu ada di dalam puasa. Dalam puasa kita benar-benar bersabar gitu, menahan lapar, menahan lamanya nunggu jam berbuka, itu karena ketaatan kita sabar yang ketaatan, ini perintah Allah. Kemudian selama puasa kita juga menahan diri untuk sabar tidak melakukan maksiat, karena kita tahu melakukan maksiat bisa mengurangi pahala, bahkan bisa menggugurkannya. Kemudian kita juga sabar terhadap ujian-ujian selama berpuasa. Kan banyak ujian selama berpuasa ya, diantaranya ya ujian lapar, ujian godaan ya. Padahal kalau puasa sunat kan banyak. Jadi semua kesabaran yang dibutuhkan dalam tiga aspek tadi itu ada di dalam puasa. Maka wajarlah orang-orang yang berpuasa itu spesial karena beratnya ibadah puasa itu. Kemudian yang keempat, keutamaan Ramadan itu bisa menjadi kafaroh ya. Kafaroh ini maksudnya penggugur dosa. Mana puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Shalawatul khams, al-umratu ila al-umrati wa Ramadan ila Ramadan ya. Mukaffirat ya. Bahwa sholat 5 waktu, kemudian umroh kepada umroh yang satu sampai kepada umroh selanjutnya, kemudian Ramadan, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, itu semua bisa menjadi mukaffirat, menjadi penggugur dosa-dosa. Jadi puasa itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Ini adalah salah satu keutamaan dari puasa itu ya. Dalam riwayat lain Rasulullah menyebutkan fitnatu ar-rajuli ya, fi ahlihi wa jarihi wa malihi tukaffiru as-shalat was-siyam was-shadaqah. Bahwa fitnahnya seseorang, fitnah di sini maksudnya adalah dosa seseorang itu bisa terjadi karena apa? Karena keluarganya, karena tetangganya, karena hartanya. Dan dia bisa dihapus karena pahala-pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, itu bisa menghapus semua. Paham umat maksudnya? Jadi kita berinteraksi dengan manusia ini pun banyak menimbulkan dosa-dosa. Seorang suami dalam keluarganya bisa saja dia dapat dosa-dosa dengan interaksi dengan istri, interaksi dengan anak. Mungkin ada kesalahan dari seorang suami dan seorang bapak kepada keluarganya, muncul dosa. Seorang istri juga gitu, berinteraksi dengan suami atau dia sebagai ibu dan sedang anak, dia bisa saja punya dosa-dosa di dalam keluarganya itu sendiri. Jadi makanya kata Allah, innama amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya harta-harta dan anak-anak kalian itu bisa jadi fitnah, maksudnya bisa jadi ujian, bisa jadi memunculkan dosa. Jadi kita ini sama keluarga aja itu bisa muncul dosa, bisa muncul fitnah, bisa muncul sesuatu yang menyebabkan kita kalah. Makanya
kita diperingatkan untuk berhati-hati dengan keluarga kita sendiri, karena keluarga kita sendiri bisa jadi musuh kita di hari kiamat. Dengan keluarga kita sendiri, kita harus akui kan betapa konsentrasi kita kepada keluarga kita itu menyebabkan kita menjadi lemah. Ya, seorang yang awalnya rajin atau fokus menuntut ilmu agama menjadi kendor gara-gara anak, ya kan? Mungkin dulu waktu belum punya anak sangat konsen terhadap kajian, begitu dikasih ujian anak hilang. Kemudian kalau harta, dulu kajian, begitu diberikan rezeki harta mungkin dari beberapa sisi, ya, dia lupa. Atau seorang istri dulunya sebelum menikah dia seorang istri yang sangat menjaga kehormatannya, sangat menjaga agamanya. Begitu menikah dapat suami agak belang-belang, ya dia pun jadi belang. Jadi keluarga itu bisa menjerumuskan kita. Makanya disebut sebagai fitnah, sebagai ujian dan sesuatu yang bisa menimbulkan dosa. Begitu juga kalau punya tetangga. Tetangga itu kadang-kadang kita bermusuh sama tetangga, dosa. Kadang-kadang tetangga bermusuh akrab banget, tapi jadi kawan bikin dosa. Ya, bikin dosa. Tiap pagi ngumpul, ya, tiap pagi ada pertemuan. Baik di depan pintu, di belakang pintu, sampai jam 12. Itu pun karena mau makan siang, baru berhenti 3 jam. Kalau itu dibuat kata-kata udah berapa ribu kata itu, jadi dosa. Kemudian pimalihi juga bisa saja fitnah atau dosa itu datang dari harta-harta yang kita miliki. Kadang kita sama harta itu luar biasa dekutnya, kita tuh sayang benar sama harta, dan memang itu tabiat manusia pada umumnya. Bahwa manusia itu sangat mencintai hartanya. Itulah tadi, memang kita rajin nabung, ya. Tabungan nggak boleh diganggu, harus banyak. Kadang-kadang kita bosan sama barang kita, daripada bikin semak kita kasih ke orang. Tapi pilih betul yang betul-betul kita udah nggak suka banget baru kasih orang. Kalau kira-kira kita masih suka, jangan sampai ke orang. Itu ciri-ciri apa? Ya ciri-ciri desakan dari dalam diri bahwa kita tuh sangat mencintai harta. Sampai kita mau ngasih orang aja kalau bisa yang paling jelek, yang kita udah benci. Ya. Coba siapa di sini yang kalau mau ngasih itu yang paling cantik, minimal yang dia masih suka. Pas ngasih itu gemetar meletakkan ini. Gemetar, kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Tapi ada kasih lah. Nah, kalau ada yang bisa ngelawan itu hebat berarti sudah kuat ini keyakinannya terhadap Allah. Ya, maka kadang-kadang seorang suami kalau dia memberikan sesuatu yang dilihat istri masih bagus, istrinya agak protes. Lupa, ini kan masih bagus kok dikasih banyak. Emang kalau ngasih itu mesti nggak bagus. Ya justru yang bagus lah, orang yang dikasih juga pengen pakai yang bagus. Jadi di dalam harta itu banyak hal-hal yang bisa membuat kita itu tercela. Di dalam harta. Nah, umat terkait dengan ini, oleh karenanya puasa itu bisa menghapuskan hal-hal yang demikian, ya, kesalahan-kesalahan yang demikian. Itulah makanya disebut di antara keutamaan Ramadan itu adalah Ramadan sebagai kafaroh, sebagai penggugur dosa. Tentunya nggak semua dosa, ada dosa-dosa yang harus ditunaikan. Ya. Masa dia membunuh belum minta maaf sama ahli musibah, ya, keluarga korban sudah merasa dimaafkan, ya harus minta maaf dulu sama keluarga korban. Terkait dengan harta-harta juga gitu, ya, harus dikembalikan. Kita juga masih ingat tentu hadis populer yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terkait dengan kafarah puasa ini, apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira
lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berpuasa imanan, karena keimanan. Maksudnya apa? Maksudnya dia benar-benar meyakini bahwa itu syariat dari Allah, nggak boleh ditolak. Wahtisaban, wahtisab, ihtisab ini diartikan sebagai benar-benar berharap, mengharapkan pahala. Jadi kalau orang puasa itu dia mengharapkan pahala, biasanya ada efek-efek yang keluar dari diri dia, karena dia terbayang pahalanya besar. Dia pun gembira dengan puasa itu, dia gembira, dia ikhlas benar, dia nerima itu. Itu yang disebut ihtisab. Dia benar-benar ingin mengharapkan pahala. Maka kalau orang puasa itu ngeluh aja, laparnya pun lamanya, ya, itu enggak ihtisab dia. Jangan ngarap ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi persyaratannya kalau mau dosa diampunkan yang telah lalu, dia itu beriman betul dengan syariat puasa itu, dan dia gembira dengan puasa itu, walaupun dia berat, tapi dia sadar benar bahwa dia mengharapkan pahala dari situ. Amit-amit lah kalau kita puasa karena mertua, gitu ya, karena suami, gitu. Jangan sampai kita puasa karena Allah. Kalau mau mengharapkan menjadi kafaroh, menjadi penggugur dosa. Ya, kemudian keutamaan puasa yang lain adalah ya, masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu artinya lepas dahaga. Ar-Rayyan itu sudah lepas dahaga, nggak haus lagi, nggak lapar lagi. Jadi kalau orang sudah masuk ke dalam surga, tentu dia tidak akan dibebani lagi dengan syariat, termasuk dibebani puasa ya. Di dalam surga orang makan aja. Di dalam surga orang boleh tidur aja. Orang di dalam surga dia boleh bersenang-senang saja, nggak ada lagi beban-beban syariat kalau di surga. Makanya memang walaupun ini berat ya umat, tetapi kalau orang yang paham tentang kehidupan ini, dia akan mati-matian seperti semut. Semut itu dia kalau di musim panas dia berusaha cari makan banyak-banyak, dikumpulinnya begitu. Untuk apa? Untuk persiapan di musim dingin. Di musim dingin, musim hujan dia sembunyi, tapi dia makannya sudah numpuk, dia mati di situ. Itulah semut. Nah, orang beriman itu dia sadar betul dia akan masuk ke alam kubur. Di alam kubur itu dia nggak bisa bangkit lagi, nggak bisa beramal lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tinggal menikmati amal-amal dia. Kalau amal dia yang baik-baik itu banyak dia kumpulkan, dia akan seperti semut tadi dan nikmati, bahkan tuh dibawa sampai akhirat. Tetapi kalau amal-amal buruk yang dia kumpulkan, justru itu menjadi akibat yang berat bagi dia di alam kubur, apalagi di akhirat. Jadi cerdas, kalau orang beriman itu dia cerdas, dia mikirnya itu mikir yang tepat gitu. Bukan konyol, dia bukan hanya mikirin saat ini gitu. Dia bakal masuk liang kubur, dan masuk liang kuburnya juga nggak ada jadwal yang jelas. Kalau jadwalnya jelas kita enak, pasti 60 tahun hingga pasti 70 enak kita. Apa sih? Masih ada waktunya 14 tahun lagi ya, bisa lah. Kini kita nggak ada jelas. Makanya dikatakan kepada orang-orang yang beriman, bagaimana kalau engkau mati sekarang? Dia akan mensyukuri, alhamdulillah, aku akan bertemu dengan Rabbku yang aku ibadahi selama ini, dan aku akan rehat dari penat dan susahnya kehidupan dunia ini. Itu kalau orang beriman. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan dan penjelasan para ulama bahwa matinya orang-orang beriman, mati mendadaknya orang beriman itu sebagai hadiah. Karena orang beriman itu selalu siaga dia. Untuk kematiannya dia siaga. Dia buat dosa pun dia cepat-cepat bertobat. Sementara orang-orang kafir, orang-orang lalai, dia tidak pernah mempersiapkan akan hal itu. Yang menyebabkan mautul fujaah atau kematian mendadak itu hukuman. Kalau orang kafir hukuman itu, karena dia lalai.
orang beriman. Alhamdulillah Allah berikan keimanan kepada kita, semua kita bisa menjaganya. Oleh karenanya keutamaan Ramadan diantaranya adalah masuknya orang ke surga, ya, si ahli puasa ini dari pintu Ar-Rayyan, ya. Namanya aja khusus, ya, pintu Ar-Rayyan, untuk memberikan keutamaan. Jadi nanti orang-orang di akhirat itu dibangkitkan bersama dengan amalan dia yang paling dominan. Orang yang ahli puasa, dia akan ditunjukkan nih, masuk dia di pintunya khusus, pintu puasa. Ya, kalau dalam riwayat lain misalnya seorang muazin yang ikhlas, dia menjadi seorang muazin, dia akan ditinggikan badannya atau lehernya untuk memberikan ke orang bahwa ini orang yang dulu di dunia meninggikan kalimat Allah loh, ngajak orang sholat nih ya. Jadi ditunjukkan sama penduduk-penduduk akhirat lain, ini orang istimewa. Ada orang yang meninggal dalam keadaan dia haji, maka dia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, pakai pakaian ihram, dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ditunjukkan di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Beginilah cara Allah memberikan apresiasi, ya, dan reward kepada orang-orang yang suka beramal soleh. Ya. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang penuh dengan amalan-amalan yang buruk, maka dia dibangkitkan dengan amalan yang buruk itu. Seperti dalam hadis kita dengar, orang yang mati bunuh diri, maka dia akan ditunjukkan di sana bagaimana dia membunuh dirinya, dengan apa yang menjadi sarana dia bunuh diri. Kalau dia bunuh diri dengan mengunjamkan pisau ke tubuhnya, maka dia pegang pisau itu dan dia tujah terus tubuhnya. Atau orang yang mati minum racun, maka di sana didatangkan racun dan dia minum racun terus. Begitu cara Allah menunjukkan perbuatan-perbuatan hambanya sebagai bentuk, ya, reward dan punishmentnya. Oleh karena umat itu bisa menjadi gambaran buat kita, ya, bagaimana nikmatnya jika kita diberikan taufik oleh Allah bisa beramal dengan amal-amal yang soleh, dengan amal-amal yang soleh. Dan banyak sekali ya keutamaan Ramadan ini. Terakhir aja, yakni bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, ya, dibuka. Kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Ya, kalau datang Ramadan maka pintu surga pun dibuka. Maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya begitu mudahnya orang masuk surga, dan begitu mudahnya amalan yang kita lakukan bulan Ramadan itu diangkat untuk menjadi bekal di surga. Mudahnya orang masuk surga kalau bulan Ramadan itu, karena pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, dan dikunci, ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya apa? Sulitnya orang masuk neraka kalau bulan Ramadan itu. Kenapa? Orang minat untuk melakukan amal-amalan neraka itu lebih kecil di bulan Ramadan. Jadi pintu neraka dikunci, artinya dipersulit orang masuk neraka. Ya, ini bentuk kasih sayang Allah. Kemudian wasufidat asyayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Setan-setan aja yang biasanya berkeliaran bebas dibelenggu. Tetapi dalam riwayat lain disebutkan yang dibelenggu itu adalah dedengkot-dedengkotnya setan. Oleh karenanya ada orang bertanya, Ustaz, kalau memang setan dibelenggu, kenapa masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Ya. Kok masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Buktinya masih banyak orang nggak malu berpuasa, dia makan di pinggir-pinggir jalan. Buktinya masih ada orang mau minuman keras, yang praktek jualan juga masih jualan dia. Ya. Jawabnya ya disebutkan para ulama, ya karena yang dibelenggu itu hanya gembong-gembong setan. Jadi yang turun itu cuman setan yang kerucut-kerucut. Tapi kalau ada orang
masih melakukan kemaksiatan, berarti memang imannya sangat lemah. Karena yang menggoda dia cuman setan-setan kecil aja pun dia tetap melakukan kemaksiatan. Karena diri dia itu benar-benar penuh dengan jejak-jejak kemaksiatan, jejak setan di situ. Kalau di hari biasa kan gembung-gembungnya datang, misalnya datang ke seorang ibu-ibu yang imannya sangat kuat. Kalau setan istilahnya tamat SMA, ya dikit strategi bujuk rayunya susah, nggak ilmiah, dia nggak bisa. Terpaksa datangan profesor dari setan, baru dia mempan. Pas Ramadan nggak ada, yang bos-bosnya dibelenggu, yang muncul cuma yang kecil-kecil, setan-setannya kecil-kecil. Itu pun orang tergoda, itu pun berarti imannya sangat lemah. Jadi kalau kita melihat diri kita dan orang lain di bulan Ramadan masih gemar melakukan kemaksiatan, berarti orang itu sangat lemah imannya, ya, sangat lemah. Yang jelas di bulan Ramadan itu aktivitas untuk berbuat maksiat itu terbatas, karena setan pun dibatasi. Makanya kalau kita lihat ya, orang-orang di bulan Ramadan itu senang kita lihatnya, yang nggak sholat tuh tiba-tiba sholat gitu kan, yang kayaknya nggak kenal masjid tiba-tiba rajin ke masjid gitu ya, yang nggak pernah megang Quran tiba-tiba megang Quran ya, walaupun dipegangnya ya, karena mau dibaca nggak bisa bacanya, kalau nggak pernah belajar baca Quran. Tapi intinya kita senang melihat orang-orang di bulan Ramadan itu sepertinya kok baik-baik semua, jadi baik-baik. Ya, ini adalah bagian dari rahmat yang Allah berikan ya kepada orang-orang yang umurnya sampai di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita masuk ke inti dan sekaligus penutup. Tentunya setelah kita mengetahui keutamaan Ramadan ini ya, kita pun berusaha untuk memiliki persiapan ya. Persiapan Ramadan itu ya, tentunya yang pertama adalah bekal ilmu ya. Karenanya umahat kita nggak bosan-bosan ya terus membahas tentang fikih Ramadan ya, hal-hal yang bisa menyebabkan sempurnanya ibadah kita di bulan Ramadan. Kita nggak merasa sudah banyak tahu dan terus nggak membutuhkan pengetahuan terkait dengan Ramadan ya. Karena orang yang semakin dalam pengetahuannya, semakin bisa dia merinci, maka itu diharapkan ibadah yang dia lakukan akan semakin sempurna. Itu sudah pasti ya. Sudah pasti. Dan karenanya perkataan ulama ya, termasuk perkataan seorang tabi'in ya, Umar bin Abdul Aziz ya, abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih ya. Kalau orang beribadah kepada Allah, ia beribadah kepada Allah tidak didasari dengan ilmu, maka yang merusak atau kesalahan yang dia lakukan itu lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi kalau orang beribadah gak ada ilmunya, cuma modal semangat, itu kesalahannya lebih banyak daripada kerusakannya. Dan itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimin itu hobi ibadah, senang ibadah, kayaknya diajak ibadah senang, tapi tanpa ilmu, sehingga yang dilakukan itu yang percuma, yang sia-sia, yang gak bernilai, yang mardud, yang ditolak, yang dihukumi sebagai bentuk penyimpangan dan seterusnya. Oleh karenanya kalau orang masuk ke dalam puasa Ramadan, dia melakukan puasa tanpa dibekali dengan pengetahuan yang mapan, maka puasanya itu hasilnya tidak optimal. Ya, sepanjang tahun kita
terus melihat ya betapa orang puasa Ramadan, apa yang pasti dilakukannya, pasti nahan lapar dan haus. Tapi yang lain-lain gimana? Ya enggak, mereka membuang waktu-waktu Ramadan itu untuk hal-hal yang percuma. Tengoklah orang kan fokusnya sama lapar dan nunggu waktu jam berbuka. Maka muncullah teori-teori atau hal-hal yang dipraktekkan itu sesuatu yang nggak ada nilai. Misalnya, woi sambil nunggu buka puasa yuk ngabuburit. Apa yang dilakukan orang ngabuburit? Buang-buang waktu. La ilaha illallah. Ngabuburitnya sebelum asar lagi. Bayangkan kalau orang dari mulai asar ke maghrib itu dia baca Quran, dia pahami makna Al-Quran itu, dia hayati, berapa pahala yang menyempurnakan puasa Ramadannya. Kalaupun dia pergi keluar, dia berusaha mencari orang yang lapar, mungkin dia berusaha mencari orang yang bisa menikmati hadiah dia untuk buka puasa, atau dia cari orang yang sedang berkebutuhan untuk dia tolong. Banyak hal, atau dia ikut kajian, banyak hal yang justru dia bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tetapi betapa banyak orang berpuasa, dia sudah membuang-buang waktunya atau mencederai pahala puasanya itu dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini karena pengetahuan umat. Maka anak-anak kita diajari itu. Jangan sampai anak-anak kita ya rendong terhadap hal-hal gitu. Kita tahu kalau anak-anak muda di bulan puasa ya jangankan nunggu azan ya, habis subuh dia sudah melakukan perkara-perkara yang tercela. Habisin waktu nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, kadang mereka mengganggu orang-orang yang melintas. Luar biasa. Maka benar kata Umar bin Abdul Aziz ya, rahimahullah ta'ala, bahwa beribadah kepada Allah tanpa ilmu maka kerusakannya, kesalahannya lebih banyak ditimbulkan daripada kemaslahatannya, kebaikannya. Nah, kita ini kadang-kadang bisa beribadah nggak banyak, tapi ditopang dengan ilmu yang mantap itu lebih utama daripada banyak beribadah ini itu dibuat semua tapi nggak ngerti. Yang sunat-sunat dikerjain semua tapi dia nggak ngerti, asal modal semangat aja. Akhirnya mardut ditolak. Banyak sekali ya contoh-contoh yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi bekal ilmu ini adalah hal yang penting. Karena orang untuk bisa ikhlas berpuasa, kemudian mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Nabi, itu pun butuh ilmu. Bagaimana orang awam mengerti mutaba'ah? Bu, ibu harus mutaba'ah. Ya, mutaba'ah itu ikut seperti tuntunan Nabi. Banyak yang harus kita perbaiki. Selama ini kaum muslimin banyak beribadah terkait dengan puasa yang masih mengamalkan hadis lemah. Misalnya kalau buka puasa gimana bacanya? Allahumma ala kasubtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kan iya kita kenal. Padahal hadisnya lemah. Yang Nabi ajarkan sahih apa? Zahabat dhama'u wa tallatil urutu wa tabatal ajr. Insyaallah itu butuh ilmu. Kemudian orang-orang tua kita dulu sahur tuh berlomba-lomba pagi. Kalau sahur jam 2:30 udah kesiangan katanya. Wah, udah kesiangan kita nih, 2:30. Padahal kata Nabi, sahur yang terbaik adalah sahur yang mendekati subuh. Semakin dekat makin bagus. Tapi janganlah 3 menit. Maksudnya itu memadai kita makan tenang. Tetapi jangan dididik anak kita dengan hal yang keliru. Sahur diajak jam 2:30, dia nunggu subuh malas, dia tidur. Bangun dia jam 11 lah, subuhnya kapan? Ada hikmah di balik itu. Ketika kita menjalankan sunnah Nabi SAW bahwa sahur itu enaknya adalah dekat-dekat subuh. Mungkin 40 menit sebelum azan subuh nikmati. Bunyi sirine ini kita bilang mana? Gak apa-apa lah.
itu bukan membatasi makan kita, itu hanya kasih dia di lampu kuning. Jadi kalaupun dikatakan di radio, jauh-jauhkan makanan Anda, bisa membatalkan. Enggak, dia salah. Yang benar sunnahnya, ya, yang sebenar sunnahnya sampai benar-benar azan. Itu pun kalau lagi minum azan ya udah habiskan udah, jangan tambah. Tapi yang di sini telan aja, jangan langsung dimuntahkan. Gak apa-apa, syariat itu fleksibel. Ya, bukan bikin kita susah, karena Allah tidak ingin kita susah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan buat kita, bukan kesulitan. Ya alhamdulillah sekarang dakwah di mana-mana, pengetahuan telah ditebar. Ya. Banyak hal-hal yang dahulu kita kecil ya mengadopsi ajaran-ajaran orang tua kita yang tentunya lemah ya dari sisi pendalilan, kita sudah dapat. Tinggal menerapkan dan memudayakannya. Oleh karenanya kita berharap memang kita akan terus perdalam bekal ilmu di Ramadan ini supaya Ramadan kita semakin sempurna, semakin sempurna. Ya jangan Ramadannya ala orang awam ya. Tidak ini. Ya kemudian persiapan selanjutnya adalah ini perbanyak taubat. Perbanyak taubat. Ya maaf, taubat itu kebutuhan ya, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Taubat itu adalah kebutuhan bagi seorang mukmin. Jangan sampai kita takut untuk bertobat. Apa yang menghalangi kita untuk bertobat? Karena Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, ya, sebenar-benarnya. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, apa janji Allah? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Kalau kalimat mudah-mudahan bagi Allah itu adalah sesuatu yang mesti, ya, wajib bagi Allah. Kalau kita kan bilang mudah-mudahan kan berarti masih janji ya, belum tentu. Kita bilang pagi siang dikit sudah berubah. Tapi kalau Allah mengatakan mudah-mudahan, itu menunjukkan kewajiban Allah untuk memenuhinya. Jadi orang yang bertobat bersungguh-sungguh pada Allah, Allah berjanji akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan ini kebutuhan umat, ya, kebutuhan. Bahkan kalau orang bertobat, Allah akan ganti dosa-dosanya, keburukan-keburukannya itu dengan kebaikan, ya, dengan kebaikan. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang sudah melakukan dosa-dosa yang banyak kemudian dia bertobat, ya, maka Allah akan menggantikan dosa-dosanya itu dengan hal-hal yang baik, dengan perkara-perkara yang baik. Allah berikan taufik kepadanya, Allah hapuskan dosa, Allah berikan taufik kepadanya, Allah buat dia semakin bergairah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa kita mesti bertobat? Karena kita adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki naluri untuk ingin menjadi seorang hamba yang baik. Tetapi kita sering kalah dengan desakan-desakan dan ajakan-ajakan, ya, nafsu kita, sehingga kita sering menggabungkan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk itu menjadi satu. Terkadang kita baik, terkadang kita buruk, tapi kita pengen baik. Dan ini Allah ketahui isi hati kita dan lemahnya kita.
Oleh karenanya Allah meminta kita untuk bertobat ya, kepadanya sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya umat, kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti memberikan kecintaannya kepada kita dengan menerima tobat-tobat kita. Lihatlah betapa Allah sangat mencintai kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki diri kita. Tidak sulit bagi Allah untuk melumpuhkan kita dan segera membalas pelanggaran-pelanggaran yang terus kita lakukan. Tetapi karena kecintaan Allah kepada kita, Allah terus menunggu kita untuk kembali kepadanya dengan bertobat. Ya, ibu-ibu sekalian, di hadapan kita ada Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Ya, kita diminta untuk datang kepada Allah di bulan Ramadan ini dalam keadaan hati kita bersih, hati kita gembira, hati kita selamat. Dan di antara bentuk-bentuk kebersihan hati kita adalah kita ya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengira ya bahwa kenapa dia harus tobat sekarang? Bukankah dia merasa bahwa dia memiliki waktu dan umur yang masih panjang ya? Ini sebuah kekeliruan. Tobat itu kita butuhkan sekarang, bukan kita butuhkan nanti. Karena nanti itu kapan? Siapa yang bisa memastikan waktu nanti itu ada pada kita? Adapun logika iblis yang mengatakan kepada kita, kalau kamu bertobat sekarang, lalu kamu nggak bisa lagi senang-senang, itu adalah jebakan iblis. Iblis menginginkan kita terus lalai supaya kita jangan sampai masuk ke sebuah area tobat di mana Allah akan merangkul kita. Bukankah orang-orang mulia ya, sebelum kita telah memberikan arahan kepada kita bahwa tobat itu yang penting kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita tergelincir, tobat tidak tertutup, kita bisa bertobat kembali kepada Allah. Tetapi apabila orang menyengaja menangguhkan tobatnya dengan mengatakan bahwa aku masih muda, aku masih sehat, maka sungguh dia telah masuk dalam perangkap iblis. Berarti dia benar-benar menyengaja masuk di dalam kelalaian. Dan orang yang sengaja menangguhkan tobat itu, dia sudah jatuh kepada dosa menangguhkan tobat. Maka berlipatlah dosa yang dia emban. Oleh karenanya setiap waktu-waktu yang baik di dalam majelis, dalam khutbah, dan dalam keadaan memberi nasihat ya, para pendidik ya, mengajak kita semua untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Rasulullah SAW pun memberikan contoh kepada kita ya, betapa beliau yang dosanya telah diampuni
dosa di masa lalu maupun yang akan datang, tetapi beliau tidak kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah, bahkan 100 kali setiap harinya. Jadi menggambarkan kepada kita bagaimana fokusnya beliau terus mensucikan dirinya, padahal beliau adalah orang yang suci. Apalagi kita yang selalu tidak pernah luput dari dosa-dosa yang banyak. Umat ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ya untuk melembutkan hati kita ya, segera bertobat kepadanya dan